Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar, NIM 21202038622022060 dari Prodi Akuntansi Syariah. Dalam video kali ini saya akan menyelesaikan UAS sekaligus akan mereview atau menjelaskan materi yang pernah saya pelajari. Untuk itu izinkan saya untuk menjelaskan materi saya. Untuk pertama yaitu pendapatan nasional, yang kedua uang, yang ketiga perekonomian tiga sektor, yang keempat inflasi, dan yang kelima pengangguran. Untuk yang pertama adalah pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh rumah tangga keluarga di suatu negara dari penyerahan faktor-faktor produksi dalam satu periode waktu tertentu atau selama setahun. Adapun rumus pendapatan nasional yaitu Y sama dengan R tambah W tambah I tambah P, di mana Y sama dengan yearly atau pendapatan nasional, R sama dengan rent yaitu sewa, W sama dengan wage atau upah, I sama dengan interest atau bunga, dan P sama dengan profit atau laba. Adapun manfaat menghitung pendapatan nasional. Bagian A, menilai perkembangan ekonomi suatu negara dari waktu ke waktu. B, menilai prestasi ekonomi suatu bangsa. C, membandingkan perekonomian dengan negara lain. D, menerangkan struktur perekonomian negara. E, mengetahui pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita. Dan F, dapat membantu meneruskan kebijakan pemerintah. Adapun 17 sektor dalam perekonomian, yaitu pertama kekuatan dan perikanan, kedua pertanian, ketiga lingkungan hidup dan kehutanan, keempat ketenaga nukliran, kelima perindustrian, keenam perdagangan, ketujuh pekerjaan umum, kedelapan transportasi, kesembilan kesehatan, obat dan makanan, kesepuluh pendidikan dan kebudayaan, ke-11 pariwisata, ke-12 keagamaan, ke-13 pos telekomunikasi dan penyiaran, ke-14 pertahanan dan keamanan, ke-15 ketenagakerjaan, ke-16 keuangan, dan yang terakhir ke-17 energi dan mineral. Untuk materi kedua yaitu uang. Apa sih itu uang? Uang adalah alat pembayaran yang sah dan diterima secara umum. Adapun syarat benda yang dijadikan uang adalah: pertama, benda itu dapat diterima secara umum. Kedua, tahan lama. Ketiga, memiliki nilai yang stabil. Keempat, mudah dibawa. Lima, dapat dibagi tanpa mengurangi nilai uangnya. Yang keenam, sulit diduplikasi. Yang ketujuh, jumlahnya terbatas. Adapun jenis-jenis uang terbagi menjadi dua, yang diantaranya itu uang kartal yang terbuat dari kertas dan logam, dan yang kedua uang giral yang terbuat dari rekening dan digital. Nilai-nilai uang terbagi menjadi empat, yaitu nilai nominal, nilai yang lebih banyak digunakan pada saat ini. Yang kedua nilai intrinsik, nilai atau harga nyata dari bahan yang digunakan dalam membuat uang. Yang ketiga nilai internal. Jenis nilai uang ini diukur berdasarkan kemampuannya untuk ditukar dengan barang maupun jasa. Yang keempat, nilai eksternal merupakan jenis uang yang diukur berdasarkan kemampuan uang untuk ditukar dengan mata uang asli atau falas, valuta asing. Adapun macam-macam teori nilai uang. Teori yang pertama yaitu teori nilai uang statis, di mana lebih berfokus terhadap garis-garis besar nilai uang. Yang kedua teori konvensi atau perjanjian, yaitu uang bisa diterima masyarakat karena adanya perjanjian. Kelima, teori nominalis. Teori ini mengatakan suatu benda bisa dikatakan uang jika terdapat jumlah nominal yang tertera. Yang keempat, teori metalisme, di mana bahwa uang bisa diterima masyarakat berdasarkan faktor bahan dasarnya. Yang kelima, negara. Uang yang bisa dipakai karena pemerintah telah membuat ketentuan kedudukan dan kegunaannya. Yang keenam, teori dinamis, sebuah teori yang membahas mengenai perubahan pada nilai monetas. Yang ketujuh, kuantitas,
yaitu harga umum akan meningkat jika jumlah uang meningkat. Yang kedelapan, teori ongkos produksi, di mana teori ini mengatakan bahwa harga suatu objek ditentukan oleh jumlah biaya sumber daya yang digunakan pembuatnya. Yang kesembilan, teori kuantitas dan Irving Fisher, di mana perubahan dalam jumlah uang yang beredar akan berakibat berubahnya proporsional. Yang kesepuluh, yaitu teori persediaan kas. Teori ini mengatakan bahwa nilai uang tergantung dari jumlah uang. Untuk materi yang ketiga adalah perekonomian tiga sektor. Perekonomian tiga sektor adalah perekonomian yang terdiri atas tiga pelaku ekonomi, yaitu rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Pada perekonomian tiga sektor sedang mencoba menambahkan sektor pemerintah dalam analisis ekonominya. Perekonomian tiga sektor pada hakikatnya juga mencoba melihat bagaimana peran pemerintah di dalam perekonomiannya. Mengenai bagaimana keseimbangan perekonomian tiga sektor ini terjadi dapat dijelaskan dengan tiga cara, yaitu yang pertama dengan pendekatan matematis, yang kedua pendekatan kurva, dan yang ketiga pendekatan tabel. Syarat tercapainya keseimbangan perekonomian tiga sektor yaitu apabila penawaran agregat Y sama dengan pengeluaran agregat AE. Adapun sumber penerimaan pendapat negara. Yang pertama adalah pajak. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. Adapun macam-macam pajak adalah yang pertama pajak penghasilan, yang kedua pajak pertambahan nilai, yang ketiga pajak penjualan barang mewah, yang keempat bea materai, yang kelima pajak bumi dan bangunan, dan yang keenam pajak daerah. Yang kedua itu PNBP adalah penerimaan negara bukan pajak. Adalah istilah dari bentuk pendapatan negara di Indonesia yang tidak bersumber dari pajak. PNBP merupakan salah satu unsur yang anggaran pendapatan dan belanja negara. Contoh, penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana pemerintah, penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam, penerimaan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, dan dari pelayanan yang dilaksanakan pemerintah. Yang ketiga itu hibah. Hibah adalah pemberian suatu kepada orang yang dikehendaki saat masih hidup, yang mana berbeda dengan konsep harta warisan. Contohnya hibah kecil dan hibah mikro. Untuk materi keempat yaitu materi inflasi. Apa sih itu inflasi? Inflasi adalah kemerosotan nilai uang karena banyaknya dan cepatnya uang beredar, sehingga menyebabkan naiknya harga barang. Dengan kata lain, inflasi adalah menurunkan nilai mata uang karena beberapa faktor. Kecenderungan perekonomian dengan menurunkan karena tidak seimbangnya arus uang dan barang. Dalam teori lain, inflasi adalah suatu keadaan yang dimana sudah terjadi kelebihan dari suatu permintaan atas barang-barang di dalam suatu perekonomian dengan cara menyeluruh dan kecenderungan dari kenaikan suatu harga-harga pada umumnya dan terjadi secara terus-menerus. Adapun macam-macam inflasi, yang pertama, inflasi ringan terjadi apabila kenaikan harga di antara angka 10% setahun. Kedua itu inflasi sedang akan terjadi jika kenaikan harga berada di antara 10-30% setahun. Yang ketiga inflasi berat terjadi antara 30-100% setahun. Dan yang keempat itu hyperinflasi. Hyperinflasi adalah inflasi yang tak terkendali terjadi apabila kenaikan harga di atas 100% setahun. Inflasi diukur dengan menghitung perubahan tingkat persentase perubahan sebuah indeks harga. Indeks harga diantaranya adalah yang pertama, indeks harga konsumen, indeks biaya hidup, indeks harga produsen, indeks harga komoditas, indeks harga barang-barang modal, dan yang terakhir deflator PDB yang menunjukkan besarnya perubahan harga dari sebuah barang baru, barang lokal, barang jadi, dan jasa.
Adapun penyebab inflasi antara lain adalah yang pertama dari sisi permintaan yang sangat tinggi terhadap suatu barang atau jasa sehingga membuat harga barang atau jasa tersebut mengalami kenaikan. Yang kedua, perilaku masyarakat yang seringkali memprediksi atau mengekspektasikan angka inflasi dalam keputusan kegiatan ekonominya. Yang ketiga, bertambahnya uang yang beredar di masyarakat dan ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran. Selain itu, kekacauan dan politik bisa juga menjadi penyebab inflasi. Adapun dampak inflasi adalah bisa menurunkan daya beli masyarakat terutama di kalangan menengah ke bawah. Kedua, merugikan konsumen karena gaji atau penghasilan menjadi stagnan, namun biaya pengeluaran membengkak akibat kenaikan harga barang atau jasa. Yang terakhir itu biaya ekspor akan menjadi lebih mahal dan daya saing produk ekspor menurun sehingga devisa akan berkurang. Materi terakhir yaitu pengangguran. Pengangguran adalah angkatan kerja yang tidak terserap dalam lapangan pekerjaan atau situasi di mana ketika seorang laki-laki tidak memiliki pekerjaan. Selain itu juga seorang wanita tidak diwajibkan untuk mencari nafkah atau pekerjaan kecuali dia sudah cerai. Adapun macam-macam pengangguran antara lain pengangguran friksional adalah pengangguran yang disengaja untuk memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan dirinya. Yang kedua, pengangguran struktural adalah pengangguran yang disebabkan oleh struktur ekonomi. Yang ketiga, pengangguran teknologi adalah pengangguran yang disebabkan oleh penggunaan teknologi. Yang keempat, setengah menganggur adalah orang yang bekerja di bawah 7 jam karena maksimal jam kerja adalah 7 atau 8 jam. Kelima, pengangguran terbuka ialah orang yang betul-betul tidak mempunyai pekerjaan. Yang keenam, pengangguran tidak kentara, yaitu orang yang kelihatan bekerja tapi tidak mempunyai penghasilan atau bekerja tanpa upah. Yang ketujuh, pengangguran musiman adalah orang yang menganggur akibat perubahan musim. Adapun penyebab-penyebab pengangguran, yang pertama, besarnya angkatan kerja yang tidak seimbang dengan kesempatan kerja. Yang kedua, masyarakat atau warga negara tidak memiliki keterampilan tinggi serta tingkatan pendidikan yang rendah. Yang ketiga, adanya kemajuan teknologi yang menggantikan manusia. Yang keempat, tenaga kerja di daerah dengan di kota tidak dimanfaatkan dengan seimbang. Dan yang kelima, pemerintah memberhentikan kebijakan mengirimkan tenaga kerja ke luar negeri. Keenam, harapan terlalu tinggi untuk tenaga kerja. Yang ketujuh, terjadinya pemutusan hubungan kerja atau PHK. Yang kedelapan, persaingan pasar global. Yang kesembilan, masyarakat geografis atau jauh dari perkotaan. Dan yang terakhir, ke-10, yaitu kemiskinan. Selanjutnya itu adapun dampak dari pengangguran. Seperti yang kita ketahui, pengangguran memiliki dampak kepada lingkungan maupun bagi diri seorang pengangguran. Salah satunya adalah meningkatnya angka kejahatan. Adapun dampak lainnya yaitu berpotensi membuat keuangan negara membengkak. Yang kedua, meningkatkan angka kriminalitas. Yang ketiga, dapat memunculkan konflik warga negara dengan pemerintah. Yang keempat, dapat menyebabkan kesenjangan kesempatan bekerja. Yang kelima, dapat menyebabkan seorang kehilangan keahlian atau keterampilan. Yang keenam, menurunkan daya saing. Yang ketujuh, meningkatkan angka kemiskinan. Kedelapan, dapat menyebabkan kesenjangan sosial. Kesembilan, menyebabkan kondisi politik suatu negara tidak stabil. Dan yang kesepuluh, meningkatkan konflik di dalam rumah tangga. Untuk cara mengatasi pengangguran yaitu ada 5 cara. Yang pertama, mempersiapkan pendidikan dan pelatihan untuk pekerjaan sesuai bidang dan lapangan kerja yang tersedia. Yang kedua, memindahkan tenaga kerja di tempat yang dibutuhkan. Yang ketiga, dapat meningkatkan modal dan tenaga kerja. Yang keempat, mampu menampung tenaga kerja yang menganggur. Yang kelima, dapat mendirikan industri bersifat padat karya. Itulah tadi materi yang sempat saya review atau yang sempat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.